Ini lagi dalam proses pembuatan rumah baru, karena telur dari stainless bee yang pertama mau dipecah. Mas Danang lagi menyiapkan rumah baru. Lilinnya diambil, ditaruh di rumah yang baru. Proses pemecahan telur ya, untuk dipisahin di rumah baru. Digunting-gunting dulu dengan hati-hati tentunya. Propolis yang digunting tadi kita taruh di rumah baru, ditempel-tempelin gitu. Ini ada telur calon ratu dari Trigona Utama ya. Kita akan ambil telur calon ratu itu dengan sangat hati-hati. Nah, ini dia telur calon ratu. Kayaknya skill memecahnya itu sudah advance sekarang. Selanjutnya kita akan membelah ini jadi dua ya. Ini telur rakyat. Nah, ini telur rakyat nih, katanya Mas Danang, telur rakyat Itama. Ini juga membelahnya kita harus dengan hati-hati dan tentu saja dengan skill yang mumpuni ya teman-teman. Ini kita ganti alatnya menggunakan pisau, tapi sebelumnya pisaunya kita olesin madu dari lebah pelulutnya. Terbelah, ini kita angkat untuk kita bawa ke rumah baru. Kita angkat dengan hati-hati. Ini telur rakyatnya, telur rakyat Itama. Seperti ini bentuknya ya teman-teman. Ini akan kita taruh di rumah baru. Masuk ke dalam rumah baru. Nah, aku kasih tunjuk ya di belahan tempat telur ini. Ini sudah terbelah. Kita lihat ya, di sini ada banyak telur calon ratu ini teman-teman. Ini bagus sekali ya kondisinya. Hingga dia banyak sekali telur-telur calon ratunya. Ini bagus banget untuk proses pengembangbiakannya. Nah, setelah ini kita tuh lagi mau cari bee pollennya sebenarnya teman-teman, tapi ini bee pollennya kita belum temukan. Jadi kita ambil rumah-rumah propolis yang rumah-rumah propolis tempat madu.
Ini kondisi rumah pertama yang sudah dibelah. Kita pindahin. Dipindahin ya, dipindahin. Ini berterbangan trigona utamanya karena rumahnya kita pindahin tadi ya. Karena kita mau kenalin dia dengan rumah baru. Ini rumah barunya. Kita lagi mau bikin penutup lebahnya, kita buat dari plastik penutupnya seukuran rumah baru. Oke, ini udah hampir selesai. Kita letakkan rumah barunya di atas kursi karena kita belum buat ya untuk bagian bawahnya. Ini kita lihat hitamanya berbondong-bondong masuk ke dalam rumah baru, teman-teman. Langsung diterubungin gitu. Jadi hitamanya kita kenalkan dengan rumah barunya seperti ini. Mereka udah langsung datang dan mengerumuni rumah barunya. Sementara gini udah penuh di dalam truk itu, baru kotaknya dipasang. Jadi supaya dia kerja di ruangan sempit dulu. Kalau langsung gede dia nggak mampu tenaganya. Taruh bawah aja nih, ke angin. Itu tutupin aja, nggak apa-apa. Tutupin. Oke, sementara seperti ini. Nanti kalau udah dia berkembang ramai, maka kita akan tambahkan kotak di kotak box gitu di atasnya yang lebih besar lagi ruangannya. Oh, kalau udah jadi ya, kalau rumah lamanya kita arahkan ke arah yang berbeda, tidak berhadapan ya. Supaya dia nggak kerja berat. Kalau orangnya kuat, saya besaran gitu. Bukan yang sama. Kemanapun dia terbang, terus mau kayak apapun dia tetap kembali ke rumahnya dia itu. Dia cari kemana-mana, kita geser rumahnya dia tetap arahnya itu arah dimana tempat dia keluar, di situ dia kembali. Berapa jauh biasanya itamanya terbang nih mencari pakan? Katanya sih ada yang sampai 500 atau sampai 1 kilo, tapi kalau yang aku sendiri ngamatin 300 meter itu masih terjangkau sama dia untuk cari makan. Untuk itama-itama yang dipelihara di rumah itu ada prasyaratnya nggak? Syaratnya yang penting sumber pakan sebenarnya. Sumber pakannya tersedia di radius 300 meter, terus tidak terlalu panas, punya jalur terbang yang bebas. Dia butuh naungan tapi tidak boleh terlalu naung juga. Dia butuh panas tapi tidak boleh terlalu panas juga. Kalau dari proses pemecahan ini nanti kira-kira berapa lama dia bisa beradaptasi biasanya di rumah baru? Kalau di rumah baru sebenarnya dia langsung adaptasi, karena begitu dipecah dia langsung kerja untuk membangun rumah-rumah yang baru itu kan. Dia nambahin semua yang bolong-bolong, dia bikin struktur bangunannya, dia akan cari makan juga. Nah cuman keberhasilan itu waktunya nggak bisa tetap tergantung telurnya udah tua apa belum. Nah ngelihat berhasilnya bukan berarti corongnya besok sudah jadi terus telurnya udah netas. Keberhasilannya dia kalau sudah ada telur baru. Kalau sudah ada telur baru berarti ada ratu yang sudah produktif di situ. Kalau sudah ada ratu yang produktif berarti koloninya udah punya generasi baru ya, sudah ada regenerasi. Tapi kalau ratunya tidak netas, terus nggak ada regenerasi, dia 4 bulan, 5 bulan dia pasti udah punah, kabur. Kalau untuk pembuatan rumah baru sendiri ada bahan-bahan tertentu nggak? Atau ada bahan yang nggak bagus nih untuk digunain rumah baru, misalnya bahan aluminium atau apa seperti itu? Kalau bahannya yang bagus sih kayu yang keras, nggak mudah jabuk,
semua kayu sih bisa, tapi kenapa yang nggak mudah jabuk? Supaya jangka panjang aja, supaya awet. Intinya rapat supaya mengurangi kerjanya si lebah kan, karena dia baru jumlah orangnya, jumlah rakyatnya terbagi antara koloni lama sama koloni baru gitu. Jadi sebisa mungkin diminimal kerja kerasnya si lebah itu, jadi rumahnya harus rapat, kita bantuin ngelem, jadi dia bisa fokus untuk cari makan. Kayak ini udah mulai kerja tuh. Nah, dia udah bikin corongnya, sudah mulai, corongku kok berubah ini kan, harus tak dandani, ini sudah nggak layak. Bunga-bunga kecil apa kayak meniran, terus putri malu, karamunting, itu bunga-bunga yang kecil-kecil itu. Nah, selama banyak belukar pasti madunya ada. Jadi memang dia ke sono Sana ya, daerah sana. Nah, makanya kenapa madunya bagus, dia beda dengan lebah yang lain. Kan lebah lain kan bunga-bunga atas tuh, ya. makanya dia migrasi. Kalau nggak musim bunga migrasi. Dia radius ada nggak? Kalau yang aku ngamatin itu 300 meter masih. 3 meter? Iya, Dekat ya berarti ya? 300 meter. Nah, tapi kalau ada yang bilang sampai 500 bahkan 1 kilo. Aku nggak bisa ngamatin lebih dari 300 meter soalnya ke tetangga-tetangga yang jauh itu kan. Produksi madu tuh berapa lama dari Produksi madu dan itu biasanya kan berapa banyak? tergantung sebenarnya, tergantung jumlah koloni. Artinya semakin banyak pekerjanya, semakin banyak madunya. Terus tergantung musim bunganya. Sama sebenarnya kayak manusia juga. Jadi kalau di sekitarnya cuma ada hasil tahunan ya dia cuma dapat penghasilan tahunan. Nah, artinya kalau di sekitar ini maka si pembudidaya ini harus menyiapkan hasil mingguan atau hasil 3 bulanan. Rata-rata berapa biasanya? Rata-rata kalau jumlah pakannya yang bagus, koloninya yang kayak gini, ini sebenarnya per 2 bulan paling enggak tuh 1 liter kotak begini. Kalau full ini bisa 2 liter sampai lebih. Ini kan tadi belum terisi penuh tuh. Kalau terisi penuh tuh bisa 2 liter. Ini kan baru bawahnya tok, dindingnya belum full. Itu sudah 1 liter tadi. Artinya sebenarnya di sini pakan mingguannya kurang. Bunga yang hari-hari bunga itu kurang. Ya wajar karena memang kompleks perumahan kan. Apa? Posisinya itu juga penting arahnya tuh, jangan sampai kalau bisa dihindari yang menghadap barat. Terutama panasnya itu lebih dari 3 jam. Karena propolisnya bisa meleleh, corongnya itu meleleh. Nah, itu bikin dia tidak betah juga. Jadi dihindari dia menghadap barat sama antar koloni saling berhadapan. Itu nggak boleh. Surat yang bagus juga itu sebenarnya nggak terlalu diopeni. Jadi kayak gini tanaman pakannya ini disuruh ngopeni nggak diopeni. Dia nyari jadi lebahnya lebih kuat dia terbangnya. Itu ke sana tuh mangga-mangga. Lebih ini. Speknya tuh lebih tinggi dia. Sayapnya tuh lebih kekar kalau dikar ini terus yang gini-gini tuh yang nggak diurus gitu. Tanaman-tanaman nggak diurus. Jadi kalau orang dimanja kan dia terlalu nanti sebentar mati. Ini biarin aja jadi dia bisa survive. Itu kuncinya. Panen bisa maksimal. Panen bisa maksimal kayak tadi kan panennya banyak, lebahnya kekar ya kan. Itu aja.